ada satu kata yaitu tau moseos somatos. Saudara, kata tau moseos somatos itu artinya adalah tubuh Musa. Dalam hal ini yang diperebutkan antara iblis dan malaikat penghulu adalah tubuh Musa di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tubuh orang percaya begitu istimewa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan iblis. Meskipun Musa telah meninggal, tubuhnya tetap memiliki nilai di mata Tuhan. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu dalam tayangan Edukasi Kristen Beriman dengan Logika yang Sehat. Dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama sebenarnya yang diperebutkan oleh setan dan Mikael dalam kitab Yudas yang ke-9. Apakah benar itu mayat Musa? Baik saudara, kita akan belajar bersama-sama dan menyimak tayangan ini supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kitab Yudas, sebuah surat pendek namun penuh dengan makna dalam Perjanjian Baru, menyimpan suatu catatan yang unik dan misterius tentang perselisihan antara penghulu malaikat Mikael dengan iblis terkait dengan keberadaan mayat Musa. Bunyi demikian, saudaraku. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika ia berbantah-bantahan dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kisah singkat ini memicu berbagai pertanyaan dan interpretasi di kalangan teolog dan pembaca Alkitab selama berabad-abad. Mengapa iblis begitu tertarik dengan tubuh Musa atau mayat Musa? Mengapa Mikael, sosok malaikat yang perkasa, tidak langsung menghardik iblis dengan otoritasnya sendiri, melainkan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan? Saudara, kita akan semakin mengerti sebenarnya yang diperebutkan atau yang saudara, kita akan semakin mengerti sebenarnya apa sih yang diperebutkan antara iblis dan malaikat penghulu. Untuk itu mari kita memahami latar belakang konteks kitab Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Untuk memahami perselisihan ini penting untuk mengingat kembali peran Musa dalam sejarah Israel. Adalah nabi besar yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai dan menjadi perantara perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Kematian Musa sendiri dicatat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai ke 6, di mana disebutkan bahwa ia meninggal di tanah Moab dan dikubur oleh Tuhan sendiri di sebuah lembah yang tidak diketahui lokasinya hingga hari ini. Ketidakjelasan lokasi pemakaman Musa inilah yang menjadi salah satu poin penting dalam memahami perselisihan di Yudas pasal 1 ayat 9. Beberapa spekulasi muncul mengenai alasan iblis menginginkan mayat Musa. Ada yang berpendapat bahwa iblis ingin menggunakan mayat ini untuk menyembah atau memperlakukan penyembahan berhala di kalangan bangsa Israel, mengingat kecenderungan mereka untuk jatuh dalam penyembahan berhala di masa lalu. Pendapat lain menyatakan iblis ingin berusaha untuk menodai tubuh seorang hamba Tuhan yang begitu setia dan penting sekali dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Teks Yudas pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Dalam teks aslinya atau teks Yunani ada satu kata yaitu tau moseos
somatos. Saudara, kata tou moseos somatos itu artinya adalah tubuh Musa. Dalam hal ini yang diperebutkan antara iblis dan malaikat penghulu adalah tubuh Musa. Mengapa demikian? Sebab kata tou moseos somatos itu artinya adalah tubuh Musa. Jikalau memang Musa adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia mati dan dimakamkan di dataran tinggi Moab, harusnya nat ini tidak berkata tou moseos somatos, tetapi tou moseos petomatos, yang artinya adalah jenazah Musa. Dengan kata lain, perselisihan antara penghulu malaikat dengan iblis mengenai tubuh Musa yang sudah dikubur di lembah tanah Moab sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui letaknya, oleh karena Tuhan sendiri yang mengubur tubuh Musa. Yang patut dipertanyakan, mengapa tubuh Musa yang diperebutkan, saudara? Bukanlah jenazah Musa. Kata moseos somatos itu artinya adalah tubuh Musa. Tubuh sebagaimana yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, inilah somatos. Sedangkan yang diperebutkan antara iblis dan penghulu malaikat bukanlah jenazah Musa atau moseos petomatos. Inilah yang harus menjadi sebuah perhatian, sehingga kita patut bertanya, sebenarnya di manakah kubur Musa? Harusnya yang diperselisihkan adalah jenazah, karena Musa juga dikatakan sudah mati atau sudah meninggal. Namun justru yang diperselisihkan adalah tubuh Musa. Ini berarti inti utama perselisihan penghulu malaikat dengan iblis, tidak ditemukannya tubuh Musa yang sudah dimakamkan. Jikalau memang tubuh Musa sudah dimakamkan, tentu saja tubuh tersebut bisa ditemukan dalam kondisi seperti apapun. Untuk itu kita perlu perhatikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, saudaraku, dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai yang ke-6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudaraku, ayat yang terdapat di dalam Yudas pasal 1 ayat 9 merupakan ayat yang coba menyingkapkan bagaimana keberadaan tubuh Musa yang pada waktu itu menjadi sebuah perdebatan antara iblis dan penghulu malaikat. Ayat ini cukup singkat, namun mengandung beberapa implikasi teologis dan praktis yang penting yang perlu kita cermati bersama-sama. Saudaraku, ketidakberadaan tubuh Musa atau tidak ditemukannya tubuh Musa hingga sampai sekarang ini dikarenakan tubuh Musa sudah dibawa oleh Tuhan ke surga yang mulia. Hal tersebut dibuktikan ketika Tuhan Yesus di atas bukit dipermuliakan oleh Elia dan Musa, dan kedua nabi ini berkata-kata bagaimana nantinya Sang Mesias akan dipermuliakan. Disitulah kita sudah bisa memahami kenapa tubuh Musa tidak bisa ditemukan hingga sampai saat ini. Karena Musa yang mati dalam waktu yang sekejap diubahkan oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan ke surga yang mulia. Selain daripada itu, saudara, ada hal-hal yang perlu kita cermati tentang realitas alam rohani. Kisah ini menegaskan realitas alam rohani dan adanya interaksi antara makhluk surgawi dan makhluk yang jahat dalam urusan duniawi. Mengapa demikian, saudara? Jikalau tubuh Musa atau jenazah Musa bisa ditemukan oleh kaum Israel, tentu saja ini akan menjadi sebuah langkah kemunduran bagi kehidupan rohani kaum Israel, khususnya umat pilihan Allah,
yang nantinya tubuh ini tentu saja bisa dipergunakan dalam penyembahan berhala, yaitu mendewakan tubuh Musa. Sehingga seharusnya mereka menyembah kepada Allah yang esa, menyembah kepada Allah yang kuasa, tapi bentuk penyembahan mereka dialihkan pada tubuh Musa yang bisa ditemukan. Tapi puji nama Tuhan, hingga sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menemukan tubuh Musa. Artinya kemahatauan dan kuasa ilahi sudah bisa melakukan sebuah tindakan pencegahan di depan supaya bentuk penyembahan yang bersifat kultus terhadap tubuh Musa ke depannya bisa digagalkan terlebih dahulu. Selain itu, saudara, nilai tubuh orang percaya begitu istimewa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan iblis. Meskipun Musa telah meninggal, tubuhnya tetap memiliki nilai di mata Tuhan. Sehingga iblis pun tertarik padanya. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati tubuh, baik milik kita maupun orang lain. Hal ini mengingatkan supaya kita tidak dipuja-puja menjadi Allah asing bagi kaum Israel. Ataupun hal ini mengingatkan supaya tidak adanya puja dan puji terhadap tubuh orang percaya menjadi Allah asing bagi kehidupan kaum Israel, khususnya tubuh Musa. Selain itu, saudara, kita dapat memperhatikan adanya keterbatasan kuasa atau kekuatan iblis. Meskipun iblis memiliki pengaruh di dunia, kekuatannya tetap terbatas dan tunduk pada otoritas Tuhan. Ia tidak dapat bertindak di luar izin dan kendali Tuhan. Pentingnya dalam hal ini kita bisa mencermati bahwa sehebat apapun cobaan yang iblis berikan kepada orang percaya, Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kehidupan orang percaya untuk menghadapi cobaan tersebut. Pentingnya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Dalam menghadapi kejahatan atau perselisihan, orang percaya dipanggil untuk tidak membalas, menghakimi dengan kata-kata kasar, melainkan untuk berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang adil. Saudaraku, perselisihan antara Mikael dan iblis mengenai mayat Musa dalam Yudas pasal 1 ayat 9 adalah sebuah catatan yang singkat namun syarat makna. Kisah ini tidak hanya memberikan kita gambaran tentang interaksi alam roh, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati otoritas Tuhan. Berhati-hati dalam menghadapi kejahatan dan menyerahkan segala penghakiman kepadanya. Sikap Mikael tidak menghujat iblis menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi dan menjauhi perkataan yang kasar dan menghakimi. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kematian seorang hamba Tuhan yang setia membawa arti yang begitu mendalam dalam kehidupan orang percaya, yang kelak bisa saja kematian atau tempat seorang hamba Tuhan yang setia itu bisa menjadi sebuah sarana atau objek penyembahan Allah yang lain. Untuk itu kita diingatkan, kita tetap pada sebuah otoritas bahwa yang patut disembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang esa, Allah yang dahsyat, yang kita kenal di dalam satu nama pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Baik saudara, demikianlah tayangan yang bisa saya bagikan. Saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama seperti yang saudara terima pada saat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.